Halo Sobat Nadim, pernah bertanya-tanya sebenarnya apa saja sih yang dilakukan saat umroh? Nah, untuk kita bahas satu persatu tahapannya supaya kamu nggak bingung saat tiba waktunya menjalani ibadah ini. Yang pertama, niat dan ihram. Tahap pertama pada umroh adalah berniat untuk memulai umroh, yang disebut niat ihram. Niat ini dilakukan dari mikot atau batas yang telah ditentukan, tergantung dari arah kita datang. Jamaah laki-laki wajib mengenakan dua helai kain ihram tanpa jahitan. Sementara wanita tetap dengan pakaian syar'i yang menutup aurat. Setelah itu, semua larangan ihram harus dijaga seperti tidak memotong kuku, tidak mencabut rambut, tidak berhubungan suami istri, tidak membunuh hewan buruan, dan sebagainya. Yang kedua, tawaf. Setibanya di Masjidil Haram, jemaah melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran mengelilingi Ka'bah, mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama, yaitu Hajar Aswad. Saat memulai tawaf, posisi sejajar dengan Hajar Aswad. Jemaah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, ada doa-doa umum yang bisa dibaca selama tawaf, seperti doa untuk memohon ampunan, kesehatan, dan keberkahan. Usahakan tetap tenang dan tidak tergesa-gesa meskipun suasana ramai. Setelah tawaf selesai, disunahkan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah tawaf, jemaah melakukan sa'i, yaitu berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Sa'i dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Bagi jamaah laki-laki, ada sunnah untuk berlari kecil di antara dua penanda hijau, sedangkan wanita cukup berjalan biasa. Sa'i mengingatkan kita pada perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk putranya Ismail alaihi salam. Nilai spiritualnya tinggi, usaha, tawakal, dan keyakinan pada pertolongan Allah. Yang keempat, tahallul. Tahap terakhir adalah tahallul, yaitu memotong rambut sebagai tanda keluar dari keadaan ihram. Untuk laki-laki lebih utama mencukur habis atau gundul, tapi memendekkan juga sah. Untuk wanita cukup memotong rambut sepanjang 1 ruas jari. Dengan tahallul, seluruh larangan ihram pun menjadi halal kembali dan umroh pun selesai. Dan satu hal yang penting, urutan yang disebutkan ini tidak boleh dibolak-balik. Jika salah satu tidak dilakukan atau urutannya tidak sesuai, maka ibadah umrohnya bisa dianggap tidak sah. Jadi penting banget buat tahu ilmunya sebelum berangkat ya. Semoga penjelasan ini membantu kamu lebih siap secara ilmu dan hati dalam menjalani ibadah umroh. Jangan lupa ikuti terus Nadim Indonesia untuk tips dan info haji umroh lainnya.